Terus dari situ kita sering banget cerita-cerita, kayak aku jadi tahu backstory mereka, alasan mereka kenapa bisa memilih YIJ untuk bisa menjadi apa sih namanya, Lembaga yang membantu mereka iya, yang membantu bersamai. mereka untuk meraih mimpi gitu Kak. Dan ternyata tuh mereka tuh dari punya backstory yang beda-beda gitu, dan itu sedih banget aku kalau dengar cerita dari mereka gitu. Halo kawan YIJ, kembali lagi di segmen YIJ antar peserta. Di video kali ini, sekarang aku udah bareng sama Kak Dia. Aduh, kita namanya sama lagi. Aduh, iya Kak Dia. Oke, Kak Dia, gimana perasaannya sekarang? Campur aduk sih, seneng tapi juga sedih karena udah nggak bisa tinggal bareng-bareng di mes lagi. Oh, kamu nyaman ya udah di mes ya? Nyaman banget Kak, aduh. Kenapa nyaman di mes? Karena banyak teman-teman yang kita saling support bareng gitu, saling tahu cerita satu sama lain gitu sih. Kamu rumahnya tapi di mana? Aku Jawa Timur, Di kota apa? Kediri. Oh, di Kediri. Tahu ya, Ya, tahu kota Kediri. Oke, Kak Dia, sebelum kita tanya-tanya lebih dalam lagi, karena ini tadi kita mulai video aja kayak Kak Dia udah langsung sedih karena udah langsung lepas dari meninggalkan teman-teman yang di asrama. Tapi kita mau kenalan dulu biar kawannya IJ yang ngelihat video ini langsung kenal, oh itu namanya Kak Dia gitu. Boleh kenalan lebih jauh lagi ke Kak Dia ya? Boleh Kak Dia kayak kasih tahu Kak Dia itu ngambil program apa dia IJ? Aku ambil program au pair reguler. Terus juga angkatan Mei 2025. Terus Usia kamu berapa? usia aku sekarang 24 tahun. 24 tahun. Dari Kediri tadi ya, di periode apa tadi 2025? Mei 2025. Oke, alasan kenapa kamu mengambil program au pair itu kenapa Kak? Sebenarnya awalnya aku pengen banget Ausbildung karena aku juga sebelumnya dari anak kuliah gitu, dan bidang studi aku tuh akuntansi, tapi dari Indonesia sendiri pun aku masih kayak bingung gitu kalau misalnya di bidang aku akuntansi, Ausbildung apa yang bisa aku jalani gitu. Jadi sebelum memutuskan untuk ikut Ausbildung, aku mau coba cek ombak dulu istilahnya. Bukan cek ombak lah, maksudnya pengen tahu dulu seperti apa Jerman gitu. Pengen tahu gimana sih adaptasi di sana. Berarti memang keinginannya Ausbildung, cuman di bidang akuntansi pengennya. Ya. Emang kamu suka kayak berhitung-hitung gitu? Sedikit. Yang penting apa? Yang penting perhitungan teman-teman ya. Kita duit guys. Oke, berarti mau coba au pair dulu biar adaptasi lah ya, biar tahu budaya Jerman tuh kayak gini, orang-orangnya tuh kayak gini. Terus juga buat ngelatih bahasa Jerman gak sih? Iya. Langsung di sana, karena walaupun kita belajar bahasa Jerman di Indonesia sama di Jermannya langsung apa sih beda kan? Jadinya ya memang nanti kamu bisa memperdalam bahasanya di Jermannya langsung, terus mau lanjut Ausbildung. Berarti rencananya emang kayak gitu tuh. Ya, pengennya seperti itu. Karena kalau misalnya aku langsung Ausbildung terus pilih jurusan yang takutnya aku nggak sesuai, takut salah langkah lagi Kak. Benar, malah burn out di sana juga ya, malah stres juga. Oke, berarti ikut au pair karena mau ya jenjang karirnya ujung-ujungnya Ausbildung lagi. Tapi gimana orang tua kamu awal-awalnya kayak, "Mah, Pa, aku mau ikut au pair." Nah, apa tuh waktu itu dirasain sama orang tua kamu? Aku sebenarnya dari kecil tuh nggak pernah ada kayak strict parent gitu. Jadi selalu mau keputusanku apa tuh selalu didukung. Bahkan dari kecil tuh kayak udah mandiri gitu loh. Aku yang memutuskan sendiri mau sekolah di mana, terus kuliah di mana gitu. Bahkan untuk ikut program di EJ ini juga atas keputusan aku sendiri. Aku kayak research by research gitu, lihat kayak apa sih ya IJ gitu kan. Terus
akhirnya setelah beberapa hari nggak tidur, teruslah aku milih YIJ buat jadi jalan aku untuk meraih mimpi gitu. Oke, berarti memang dari kecil pun juga kamu udah dibilang mandiri, ya. Kayak apapun keputusannya itu memang ya udah diserahkan ke anak-anaknya, orang tuanya cuman kayak support gitu doang. Tapi dengan begitu, apakah kayak kamu gimana ya? Nyaman gak sih? Maksudnya kayak segala keputusan itu diambil diri sendiri, nggak ada support sama orang tua. Mungkin kan ada beberapa teman kamu di asrama yang kayak yang dari orang tuanya. Nah kalau kamu kan ini ya udah terserah anaknya gitu, gimana? Sebetulnya kadang-kadang aku juga pengen Kak, kayak di apa namanya, kayak misalnya kalau main tuh jangan pulang malam gitu loh, kayak ditahan gitu atau dilarang dikit lah. Tapi orang tua aku nggak pernah, dia selalu kayak nggak tahu, percaya banget sama aku gitu Kak. Aku pulang malam pun ya udah nggak apa-apa gitu, kayak mungkin aku udah ngasih kepercayaan gitu sih ke orang tua. Benar. Jadi kayak pas kamu dibebaskan pun orang tua tuh ngeliat kayak kamu bisa jaga diri, kamu bisa ambil keputusannya baik, terus juga kamu bertanggung jawab sama keputusan yang udah kamu ambil. Jadi orang tua kamu sepercaya itu sama kamu, ya itu plus minusnya juga ya. Oke, berarti apa namanya, orang tua pun ngebebasin ya, gitu aja ya. Kamu anak ke berapa? Anak pertama, Dari berapa bersaudara? 2 bersaudara. 2 bersaudara. Adik kamu umur berapa sekarang? Adik aku umur 19. 19 tahun. Oh, terus gimana tuh nanti perencana adik kamu? Apakah ada bibit-bibit mau diajak? Nggak tahu sih Kak, masih ada kurang apa, belum planning juga kalau buat adik. Oh, berarti ya semoga aja lah bisa ngikutin adiknya. Semoga bisa jadi role model nantinya kalau kamu udah Ausbildung di sana, terus jadi nanti bisa ngajak adik kamu juga, ya kan ya. Oke. Berarti kenal YIJ itu dari bulan Mei, itu tahu YIJ dari mana? Aku sebenarnya udah dari sebelum ke YIJ aku udah pernah sempat kerja kan di pos, terus pos BUMN, tapi cuma kayak magang 6 bulan gitu. Terus dari situlah, itu lagi booming-boomingnya apa sih, kabur aja dulu nggak sih, gitu dulu, hashtag kabur aja dulu. Nah itu, terus aku scroll TikTok lah dan nemu nih, oh ternyata di Jerman tuh ada program ini gitu kan. Nah dari situ aku tertarik, karena sebelumnya aku juga udah pernah belajar bahasa Jerman di SMA. Oh, oke. Berarti udah ada sedikit basicnya tentang bahasa Jerman ya di SMA. Terus karena waktu itu ini berarti korban-korban FOMO yang positif ya. Aduh malu ya. Kabur aja dulu, akhirnya bener kabur. Trennya padahal udah gak ada lagi, tapi akhirnya baru kayak dia yang terbang. Alhamdulillah. Oke, berarti ngikut FOMO yang kabur aja dulu. Terus karena udah ngerasa ada basic ya bahasa Jerman juga, akhirnya memutuskan untuk ke Jerman. Ya, cari-cari baru tahu program au pair itu ya, baru tahu itu pas research itu. Pas Januari 2025 kayaknya. Itu kamu ngelihat konten kreator atau kayak konten-konten dari agen aja? Sebetulnya aku tuh tipe orang yang sangat planning Kak. Kalau misalnya itu udah penting gitu. Jadi dulu tuh aku sempat kayak menghubungi agen-agen lain juga gitu. Sampai dimana dalam semalam tuh aku benar-benar kayak nyari tahu di mana ya aku ini bakalan ngambil jalannya, mau di agen mana gitu. Terus setelah semua aku tanya ini agen-agen, kayaknya aku lebih suka ke YIJ gitu. Kenapa waktu itu pertama kali kamu ngerasa klik sama YIJ tuh kenapa? Karena dari apa namanya, banyak rekomendasi kontennya gitu nggak sih Kak? Oh, rame sosmednya, testimoninya juga banyak ya. Itu yang akhirnya bikin kamu oke lah sama YIJ gitu ya. Oke. Berarti sekarang aku mau tanya tentang awal masuk kamu daftar di YIJ nih, kursus ya kan? Gimana tuh awal masuk YIJ? Ketemu siapa waktu itu? Orang pertama YIJ, inget nggak? Kak Syifa. Dikira Bang Udin, enggak Bang Udin? Enggak, aku naik kereta, jadi nggak dijemput. Oh iya benar, Kediri ya. Oke, ketemu sama Kak Syifa. Kak Syifa. Diantar lah itu ke mes. Ya itu sih pertama kali aku nginep bareng-bareng sama orang gitu, karena sebelumnya ngekos sih, cuma kan nggak sekamar
sebanyak orang itu Iya, gitu. tinggal bareng langsung ya. Lagi kamu juga kan sebelumnya di rumah tinggal sama orang tua. Kalau nggak di kos kan, kalau di kos kita kayak penguasa gitu ya. Sendiri. Ini bareng-bareng, pasti kaget, wajar banget gitu. Terus ya udah berarti tinggal bareng sama teman-teman di asrama sampai akhirnya tadi kamu cerita katanya sedih di asrama harus ninggalin teman-temannya. Akhirnya udah nyaman berarti ini. Aduh, aku sedih banget kan. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Jangan dipancing. Kita kesettingan ini aja deh. Oh my god. Nyaman ya, udah ya. Oh iya ya. Ya udah, kita skip. Ada tisu nggak? Iya, ada tisu nggak? Nggak ada lagi, Lik. Tisu ada nggak, Lik? Nggak ada lagi, Kak. Nggak ada lagi. Ini pakai jilbab aja. Iya, ada jadi. Sorry. Ayo Kak, lanjut Kak. Mau bahas teman-temanku ini. Iya, biar teman-teman kamu ngeliat dan bangga loh dia disebut tadi. Oh my god. Wah, ini kayak menyentuh hati banget. Kenapa kamu bisa sampai sedih itu? Apa momen yang Kelihatan banget Kak ini air mata kita ya. enggak. Momen apa yang bikin kamu ini banget? Aku tuh kalau di mes tuh kita kan bareng-bareng ya. Selain belajar juga kita bangun tidur tuh ketemu muka yang sama, terus aktivitas yang sama gitu. Terus juga kebetulan aku sekelas kan cewek semua dan kita tuh sering cerita satu sama lain. Terus aku di kelas tuh memang yang paling tua kan. Ya mungkin gapnya cuma setahun gitu, tapi menurut aku ya emang aku udah yang paling tua gitu. Terus dari situ kita sering banget cerita-cerita, kayak aku jadi tahu backstory mereka, alasan mereka kenapa bisa memilih YIJ untuk bisa menjadi apa sih namanya, Lembaga yang membantu iya, membantu mereka untuk meraih mimpi gitu Kak. Dan ternyata tuh mereka tuh dari punya backstory yang beda-beda gitu, dan itu sedih banget aku kalau dengar cerita dari mereka gitu. Di mes juga aku sekelas sama cewek-cewek yang dimana kita itu ada yang memang kita seumuran, tapi juga ada yang gapnya jauh dari aku. Dia mungkin gap 5 tahun di bawah aku gitu. Dan di situ tuh aku mikir, kok bisa ya mereka punya mental kayak gitu di umur segitu gitu. Padahal dulu aku di umur segitu tuh belum ada mental kayak gitu. Dan menurut aku untuk mereka yang di umur segitu terus udah bisa memutuskan seperti apa keinginan mereka, mimpi mereka gitu, keren banget sih. Oh, berarti kamu tuh sedihnya tuh karena iya apa ya, story-nya mereka gitu, terus kayak kagum ya ngelihat kayak wow, si anak-anak muda nih mereka pada udah kepikiran untuk ngambil keputusan besar buat ke Jerman, buat ke Eropa. Itu yang kamu kayak kagumi gitu, yang bikin sedih. Hebat lah ya, maksudnya orang-orang hebat kayak gitu. Tapi jujur, aku pun juga kalau misalkan ngeliat kayak peserta kayak kamu juga nih di usia 24 tahun, aku juga mungkin dulu 24 tahun aku nggak kepikiran untuk kayak, menurut aku emang Jerman, buat kayak ke Jerman, ke Eropa itu suatu hal yang kayak menurut aku dulu mungkin nggak mungkin gitu untuk bisa ke situ, karena kayak jauh aja gitu dan ribet. Tapi aku ngeliat kayak kamu, ngeliat peserta-peserta YIJ beneran emang sebangga itu. Jadi aku ngerasain juga, ngerasain kayak kamunya. Kalau misalnya kamu kan karena emang tinggal di asrama nih, kayak kita kan juga baru hari ini nih ketemu, terus jadi kayak yang Enggak loh Kak, aku sering lomba terus kalau Fraulein bilang Kak dia, kirain aku yang dipanggil, ternyata Kakak. Iya, tapi aku tahu kamu pas bukan kelas, aku tahu kamu sih. Ada yang kayak namanya waktu itu sama, terus kayak beberapa tim konsultan, iya gitu. Apalagi kamu kan juga di asrama kan bareng-bareng, jadi itu yang bikin kayak tahu perjuangannya mereka yang sesusah itu, jadi kayak bangga banget. Dan itu apa ya, backstory dari mereka satu sama lain tuh betulan sedih Kak. Aku bahkan kayaknya nggak bisa kalau misalnya di posisi mereka gitu loh, entah dari keluarganya atau dari lingkungan mereka tuh kayak menurut aku bikin aku sedih gitu loh. Jadi bersyukur. Iya, aku nggak bisa ceritain ya, tapi itu sedih banget sih. Kita kan bersyukur juga ngeliat kayak, oh iya keren-keren banget nih orang ya. Siapa, coba boleh sebutin nggak teman-temannya? Sebutin teman-temannya aja. Teman aku dari Medan. Iya, siapa? Selin. Terus dari mana lagi ya? Dari
Oh, dari Kalimantan, dari Pontianak, si Orifa. Orifa. Oh iya, kamu angkatan Orifa. Oh iya. Oh iya, Yang benar-benar itu kelas benar-benar. rame itu. Iya, Rame iya, Her Alfi ya? Frau. Oh iya, Frau Mala. Nah, di kelas tuh aku yang paling pendiam, Kak. Bener. Di balik yang lain kan pada kemarin yang pas foto bareng-bareng yang pakai ini kan sporty kan. Nah iya, aku ngeliat kayak Frau Mala nih yang pendiam terus ditambah anak-anak yang hyperaktif. Langsung ikut-ikutan langsung wow, Frau Mala memiliki versi yang berbeda. Oke, berarti itu yang bikin sedih ya. Nah, terus gimana pas kehidupan di asrama? Kak, temanku yang lain belum aku sebutin ada tadi takutnya. 2 Kak Orifa, Terus Andini dari Timur. Andini, oh iya tahu lagi. Terus anak Depok, Kalista. Oh, Kalista. Yang kemarin udah berangkat. Iya, Ya. iya, Terus Farah, Nurul Farah, dia dari Bogor. Farah. Terus juga siapa lagi ya temanku? Oh, Angel dari Sumatera, nggak tahu lah lupa. Banget si Angel itu. Iya, Angel di Berarti kemarin baru berangkat Kak Kalista ya? Berarti Iya. kamu menyusul ke sana. kita deket lagi kan. Oh iya, oh untung banget. Terus bisa saling ketemu lah jarak. Udah niat COD-an. Cewek deh gitu, langsung dijemput ke pasar. Apa? Kamu nyampe sana langsung dijemput? Oh enggak, 10. Kayaknya udah seminggu di sana baru kita COD-an. Oh ya. Oke, ditunggu lah konten-kontennya, my God. Suka konten nggak? Dikit sih, Kak. Baik, kita pantau nanti Instagramnya Aku siapa? aktif di Instagram. Kak. Nah, Instagramnya siapa namanya? Boleh di-spill kali. Iya, NRT. Oh, nanti kalian lihat deh kegiatan-kegiatannya Kak Dia, terus ketemu sama teman-temannya, reunian lagi. Oke, terus apalagi kegiatan asrama? Ada lagi nggak teman-teman kamu yang mau disebut? Siapa lagi ya? Sheshe mungkin. Cece. Ya. Oke. Tapi dia lagi di hektik kayaknya di Jogja. Ada lagi? Udah sih, Kak. Nah, terus selain itu gimana kegiatan di asrama? Kegiatan di asrama. Sangat-sangat seru. Apa yang momen yang paling bikin serunya itu? Ada nggak? Kayak mungkin kebiasaannya anak-anak asrama yang mungkin kayak rebutan kamar mandi atau gimana? Coba boleh diceritain dong. Pasti seru. Kalau di asramanya aja Iya. nih, menurut aku momen yang paling seru tuh ketika kita masak-masak bareng kemarin yang buat bukber. Bukber. Kok bukber? Maksudnya bukber sendiri Oh, ya iya, di bukber, mesa. Berapa orang aja sih, Kak, sebenarnya. Yang bukber aja ya. Itu terus kita masak-masak bareng. Terus aku kan berteman sama banyak nonis. Terus ada temenku yang ikut sahur juga. Adalah, tapi dia nggak kuat ternyata puasanya. Oh iya. Itu kita buka bareng. Terus sih, Kak. Jadi kenyaman ya, belajar ya juga karena ada teman-teman seperjuangannya itu ya. Oke, berarti selama itu berarti udah tinggal di asrama, habis itu kamu belajar bahasa Jerman di YIJ. Gimana pengalaman kamu selama belajar di YIJ? Aku kelas bersama Frau Mala dan kelas kita tuh sangat aktif banget gitu loh. Kita tuh sangat mendukung satu sama lain, jadi nggak ada yang ketinggalan. Terus juga kayak saling support gitu. Dan syukurnya Frau Mala tuh orangnya yang sabar tapi tegas. Jadi kayak menurut aku itu cocok banget buat kelas kita yang hiperaktif. Tetap butuh lembut, tetap butuh tegasnya juga ya. Meskipun pasti Frau Mala pulang kelas energinya habis. Betul. Soalnya aku pas kelas juga habis energiku ketemu orang-orang extrovert itu. Terus itu sih, Kak. Frau Mala kayak berpengalaman banget kan. Jadi aku juga tipe orang yang gampang paham gitu. Kalau misalnya satu hari kan satu bab, itu tuh aku cepet paham. Cuma dulu pas aku belajar itu tuh aku merasa kayak ya udahlah aku cukup segini aja belajar gitu. Tapi menurut aku sekarang ini karena aku udah belajar dari masa laluku itu, menurut aku belajar bahasa asing itu nggak ada kata cukup. Bener. Kayak kita harus ngerasa kurang dan kurang terus supaya kita bisa mengimprove diri kayak dari vocab atau apa gitu. Memang harusnya kayak gitu ya Kak Dia ya. Jadi kayak jangan puas sama bahasa belajar bahasa apalagi bahasa Jerman itu juga terus biasa walaupun memang kan kalau misalkan au pair levelnya cukup di A2 ya, cuman ya nggak ada salahnya buat kita terus belajar juga kayak gitu. Apalagi teman-teman kamu pun juga
saling mendukung untuk ayo belajar bareng gitu ya. Di mes berarti belajar bareng nggak? Iya, di Ah, mes. di kelas momen yang paling seru yang nggak terlupakan apa? Apa mungkin Momen paling seru ya? pas lagi apa gitu? Ada nggak yang memorable banget? Pas ada anak presentasi di kelas sih, Kenapa? itu lucu banget. Kenapa ya seru deh? Itu kalau nggak salah kelasnya Frau Fitria kalau nggak salah masuk untuk presentasi, terus teman-teman kita pada heboh gitu, pada kayak saling ketawa satu sama lain untuk ngelihat mereka presentasi apa berdialog, itu seru sih. Oh, ngeliat kelas lain, ngeliat kelas lain di review. Oke, berarti kamu belajarnya di IJ berapa lama? Belajar bahasa Jermannya doang? 3 bulan ya. Oke, 3 bulan habis itu lanjut ujian. Tapi dulu sebelumnya aku pengen tahu kayak pembelajaran di kelas di IJ itu kayak gimana sih menurut kamu? Apakah kayak terlalu monoton? Gurunya, Frau-nya cuman jelasin doang? Apa kayak ini nih 50-50 ada mainnya juga, jadi dia kayak seru gitu? Kalau aku dari Framala itu seru sih, Seru ya. tapi mungkin ada beberapa anak itu yang cara belajarnya beda. Benar. Kayak di IJ itu kan satu hari satu bab. Ada beberapa teman aku yang memang kurang bisa dalam satu hari itu paham gitu. Jadi kadang ada temen yang bisa langsung paham itu ngajarin. Jadi kita saling ngajarin satu sama lain. Kalau dari gurunya sendiri itu selalu kayak ngasih, misalnya kalau kita nilai capital testnya jelek, itu tuh kita harus hafalan berapa gitu. Dievaluasi langsung gitu ya Iya. biar ngejar ininya ya. Tapi kalau nilai capital test kamu berapa? Ya syukurnya pernah jelek. Pasti pernah merah lah kak. Merahnya berapa sih? 60. Iya. 60-an ya, di bawah 60 itu ya. Pernah sih kak. Pernah. Oh, itu pas di apa tuh? Ains kayaknya. Baca awal-awal ya. Oke. Terus abis itu ujian di Gute. Gimana pada saat itu? Langsung one shoot? One shoot ya? Iya. One shoot, alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Kenapa tuh bisa tuh kayak gitu? Ada tips-tips belajarnya nggak dari kamu? Kalau menurut aku sendiri ujian Gute itu lebih deg-degan daripada visa. Daripada interview visa, beneran kak. Oh iya. Terus Kalau tips dari aku apa ya? Ya udah kita belajar, terus juga berdoa sih. Karena doa itu yang paling penting. Berarti kalau bisa ya belajarnya juga jangan kebut semalam. Iya. Ya belajarnya dari jauh-jauh hari, belajar terus gitu ya. Ada tips tapi kayak misalkan ngebagi waktu ala kamu sendiri. Mungkin kayak pagi belajar, terus nanti sorenya pulang masih jeda dulu otak. Terus nanti lanjut belajar lagi di jam sekian gitu-gitu. Sebetulnya aku nggak nyaranin buat sistem kayak aku sih, karena kan aku tuh orangnya nggak bisa belajar terus ya kak. Jadi kalau misalnya takutnya burn out gitu loh. Kalau misalnya belajar terus tuh aku nggak bisa. Jadi misal kita selesai kelas kan jam 4. Ya itu mungkin setelah itu makan lah atau istirahat. Abis itu ngerjain tugas. Tapi nanti malamnya aku baca novel. Kalau nggak baca novel nonton drakor gitu. Jadi itu caraku sih. Oh, berarti cara kamu ini lebih kayak ya udah perbanyak refreshingnya dulu biar nanti sekalinya belajar tuh nggak yang stres banget Iya, gitu ya. Jadi kayak masuk gitu. Oke, itu tips belajar mungkin ada beberapa kawan EJ juga yang tipe belajarnya kayak gitu, nggak mau yang kayak dipaksa masuk semuanya, tetap ada kayak waktu untuk refreshingnya dulu. Habis itu belajar lagi baru lebih enak lagi gitu ya. Oke, berarti itu tips one shotnya Kak Diah lah ya, maksudnya tips belajarnya gitu. Tapi jangan ditiru kalau nggak kuat ya. Soalnya baca novel pun kadang juga beberapa orang ada yang nggak suka baca novel. iya benar-benar masuk aku. Oke, berarti terus belajar one shot langsung, penyaluran ya, pencarian guest family. Gimana pada saat itu? Aku suka banget sama admissionnya, Oh iya. Kak Rahma. Kak Rahma. Terima kasih ya sudah membantu aku merevisi mod briefku dan Iya. juga label selalu semuanya Kak Rahma sih. Dan pada saat itu Kak, aku tuh lama banget dapet guest family. Katanya ada info dulu pas awal-awal masuk GIJ itu au pair kalau yang berhijab itu emang susah banget dapet GF gitu kan. Terus ya aku tetap percaya aja lah, pasti ada aja jalannya. Nah ternyata Hamin seminggu, kayaknya nggak ada seminggu deh aku interview visa, itu kan bener dadakan banget ya.
tiba-tiba aja pas pertengahan puasa ada informasi dari email kalau interview kamu bakalan tanggal 30 Maret gitu, dan itu hamin 15 hari mungkin. Tapi aku baru dapat GF-nya tuh hamin seminggu. Wow. Betul-betul sehektik itu kita. Semuanya, bahkan angkatan aku tuh pada panik masing-masing. Terus untungnya Kak Rahma tuh selalu yang ngasih kayak, kamu tenang ya, jangan panik gitu. Tenang ya Jadi kita gitu jadi ya. calm gitu, nggak jadi panik. Apalagi teman aku tuh ada yang overthinking parah, dia sampai sakit pas malam. Gara-gara ada teman kita yang mungkin gagal atau belum dapat GF gitu. Dia juga ikut bersedih. Iya ya, jadi kayak kebawa juga ya overthinkingnya, tapi syukurlah ya udah. Oke, berarti pas pecahan bad trip ya sehektik itu, chaos itu gitu sampai akhirnya dapat. Tapi awalnya memang kan kalau misalkan au pair Jerman ini yang berhijab tuh agak sulit, berarti kamu agak sempet kayak pesimis juga gitu kan? Bukan pesimis sih, aku tuh orangnya optimis banget Kak. Oh, iya. Cuma kayak lebih ya udahlah, pasti ada peluang lain Oh, gitu. ya bagus lah ya. Terus akhirnya dapet dan sekarang GF yang bisa menerima kamu. Tapi agama apa kalau misalkan di guest family-nya? Oh, kalau di guest family mereka nggak terbuka tentang agamanya. Oh. Ya, aku nggak mau nanya juga karena itu Iya, privasi ya benar. Kak. Sih. Oh, tapi kayak gitu tuh nggak melulu yang mungkin agama Islam, tapi ada nggak sih kemungkinan kayak gitu? Iya ada, Ada ya? temen aku kebetulan dia dapat yang agamanya Islam, tapi bukan orang asli Jerman. Oh, oke. Berarti tadi sempat dibantu sama Frau Rahma itu kayak revisi Lebenslauf itu. Nah, itu merasa terbantu banget ya. Alhamdulillah. Oke, berarti selama pencarian guest family, dokumen itu semua lancar-lancar aja. Apa sempat ada kendala kayak gitu? Alhamdulillah aku lancar-lancar aja sih, cuma ya mungkin untuk GF-nya lama dapatnya. Terus untuk yang lainnya aman sih, aman. Oke, layanan yang paling kamu suka admission tadi ya, berarti ya nomor 1 ya. Frau Rahma aku juga Frau Mala aku juga suka. Ini Tim admission dulu apa tim akademik lo nih? Aduh, Aduh, disuruh milih Frau Rahma atau Frau Mala dulu nih? aku suka semuanya. Kita dua aja langsung. Berarti yang paling disuka dari pelayanan tim admission Frau Rahma ya, sama Frau Malanya itu yang ngebantuin kamu untuk bisa bahasa Jermannya lagi ya, dengan sabar. Oke, bolehlah kasih rate 1 sampai 10 untuk YIJ. 8? dapat. Nggak apa-apa nih Kak, 8. Gak apa-apa dong. Mungkin ada yang apa? Enggak. 10 nggak? Oke, mau ada yang disampaikan untuk YIJ nggak? Untuk YIJ nih. Mau kayak ucapin terima kasih karena apa gitu? iya. Terima kasih buat YIJ yang udah menjadi jalan aku untuk bisa sampai di Jerman hari ini, mau terbang. Terima kasih untuk program-programnya. Juga makanan gratisnya waktu Sabtu. Aku dapat juga kadang. Karena dari siapa? Dari kantin kadang tuh kayak nginfoin gitu. Dari Kak Nur atau Bang Rangga tuh nginfoin, ini ada makanan ini, orang-orang kata udah makan, kalian mes cewek dateng gitu. Iya. Terus mau diucapin buat temen-temennya sekarang? Tadi yang udah disebutin, mau ngucapin apa nih buat temen-temennya? Buat teman-teman aku, terima kasih udah selalu kita support satu sama lain. Juga apa lagi ya? Aku tunggu kalian di Jerman. Wih, tunggu di Jerman. COD-an ya. COD ya nanti ya. Oke, Kak Dia, terima kasih banyak ya sudah mau sharing-sharing. Semoga Kak Dia sukses, terus juga rencana-rencana yang udah di planning nanti terlaksana semuanya, terwujudlah impian kamu. Terus juga alasan kamu mau ke Jerman, misalkan kayak mau ngebuktiin ke orang-orang atau mau ngebahagiain orang-orang ya. Semoga banyak orang-orang di sekitar kamu pasti bangga sih, bukan semoga lagi, pasti orang-orang di sekitar kamu bangga banget punya kamu juga. Oke, Kak Dia. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video menarik dari channel YIJ. Sampai jumpa di YIJ Antar Peserta berikutnya. Bye.